rukun memanah. Kalau mengajarkan rukun memanah itu kita harus pahami ada empat yaitu kekuatan, kecepatan, ketepatan, mawas diri. Nah, kekuatan itu apa? Diharapkan dengan memanah ini kita menjadi pribadi yang kuat, baik kuat fisik, kuat mental, kuat pikiran, segala macam. Karena banyak filosofi yang bisa diambil dari berlatih memanah. Karena memanah ini dilatih kesabaran, dilatih konsentrasi. Itu semua sumber kekuatan. Kita bisa menguatkan konsentrasi, bisa menguatkan kesabaran. Itu dilatih dari memanah bisa, insya Allah. Gitu. Terus kecepatan. Karena ini adalah jenis busur horsebow, di mana nantinya finalisasinya adalah kita bisa memanah di atas kuda. Di mana kuda itu berlari cepat. Makanya kita pun diharap untuk dapat cepat untuk mengeluarkan anak panah untuk menembak atau membidik. Gitu. Makanya disitulah kecepatan diperlukan. Terus ketepatan. Nah, dari konsentrasi yang kita lakukan, kita pelajari, terus ketenangan hati, ketenangan pikiran, diharapkan pada saat kita membidik sasaran, setelah kita fokus konsentrasi membidik sasaran, melepaskan anak panah pun dapat memperoleh ketepatan, tepat mengenai sasaran yang kita tuju. Ya, terus yang keempat, waspada diri atau mawas diri, itu artinya kita harus selalu menjaga, harus selalu waspada terhadap diri kita sendiri, khususnya terus lingkungan pada umumnya, gitu kan. Untuk diri kita sendiri khususnya waspada adalah kita harus mempersiapkan benar-benar peralatan kayak busur harus benar-benar sebelum kita pakai kita cek dulu bagus atau tidak busurnya. Misalnya fibernya ada yang angkat, ada yang retak, itu harus dirapiin dulu, atau handle-nya atau siahnya semua harus diperiksa, atau stringnya kalau ada yang putus satu atau berserabut gitu. Nah, ini busur adalah ibaratnya kalau kita bilang itu pasangan kita. Jadi yang mengerti karakter busur ini adalah kita sendiri, karena hari-hari kita latihan pakai ini. Usahakan jangan sampai busur kita ini dipakai orang lain, usahakan, tapi bukan tidak boleh. Karena pada saat busur ini sudah kita pegang, otomatis ini harus menjadi pasangan kita yang mengerti busur ini mengerti kita, gitu. Kita maunya misalnya ngebidik kemana, harus tepat ke sana, ya kita harus pelajari dari busur ini, kita harus tahu karakternya sendiri, ya. Nah, itu dari busur. Terus dari anak panah, sebelum latihan juga harus dicek. Biasanya kan ada yang teledor abis main udah taruh aja, nggak pernah dicek, atau mau main lagi nggak dicek. Apakah ada yang misalnya kayak yang sering berserabut itu dari bambu petung ya, dia berserat gitu, suka berserabut, itu harus dicek apakah ada yang patah atau tidak, poinnya ada atau enggak, knob-nya atau yang self knob atau bulunya, itu harus dicek. Karena ini kita tarik, kalau misalnya ada yang berserabut gitu, kita tarik, begitu dilepas kena ke tangan, nancep. Itu kan artinya membahayakan diri kita sendiri. Terus kemudian pelindung yang harus dipakai kayak thumb glove, minimal thumb glove, supaya tidak terasa sakit pada saat narik. Ya kan, kalau ini sebagai aksesoris saja, mau pakai mau tidak nggak masalah. Yang penting minimal ini thumb glove. Kemudian itu untuk diri sendiri. Terus untuk lingkungan, nah lokasi lingkungan tempat kita latihan ini usahakan tidak ada orang yang lewat di belakang target gitu. Makanya mungkin nanti kalau memang sudah ini, di belakang itu dipasang backstopper. Iya, rencananya gitu. Iya, dipasang backstopper supaya lebih aman gitu. Jadi kan ibaratnya kita menjaga lingkungan juga supaya tidak sampai terkena anak panah kalau memang nyasar apa segala namanya. Kita latihan kan kita nggak tahu ya. Nah, terus itu rukun memanah. Terus kemudian yang harus kita pelajari adalah, yang harus kita pahami adab dalam memanah. Nah, adab itu sendiri banyak cabangnya, termasuk waspada diri itu termasuk dalam adab. Itu adab kita memperlakukan busur misalnya di rumah kita geletakkan sembarangan gitu kan. Kadang ada yang pulang latihan capek taruh sembarangan, tidak di unstring, tetap posisi begini, itu nggak boleh, sangat tidak dianjurkan, dan itu dilarang sebenarnya, karena itu akan mempengaruhi kepada daya pakai busur itu sendiri.
usahakan setiap habis latihan di unstring, dibersihkan kalau mau, atau ininya diperhatikan stringnya mungkin bisa dikasih wax lilin, ya kan? Artinya kita harus menyayangi busur kita dan anak panah kita. Itu salah satu bagian dari adab terhadap busur dan anak panah. Nah, pada saat perlombaan untuk busur dan anak panah itu, kita habis ngesut, busur itu tidak boleh diletakkan di atas tanah. Minimal kita cangkong, kita apa di sini? Gantung. Cangking ya, Ya, ya cangking. pokoknya di bawah deh, taruh di bahu, kita bawa ke depan untuk menarik anak panah. Karena menggendong busur ini perintah Rasulullah gitu. Dalam hadisnya itu kalau kita merasa kesusahan, kegundahan, gantungkanlah busur-busur kalian pada pundak kalian. Artinya gantungin ya dimainin gitu, bukan cuma digantungin jalan-jalan gitu. Artinya kita mainkan posisinya di bahu kita ini untuk menggantung busur. Atau kalau memang tidak bisa ya di belakang ada bangku atau apa, atau biasanya si panitia menyediakan, ini dalam lomba ya, menyediakan tempat untuk menaruh busur gitu. Kemudian anak panah, pada saat lomba anak panah yang menancap itu setelah dicabut usahakan jangan sampai dibuang ke tanah. Khawatirnya nanti terinjak-injak sama teman. Biasanya kalau rame kan nggak ada yang tahu, nyabut-nyabut keinjak-injak di bawah. Usahakan tidak boleh dipegang. Kalau udah yang nyabut, bagian nyabut, nanti kasihkan sama temannya yang ada di sebelahnya supaya dipegang. Tidak boleh taruh di tanah. Pada saat mencabut anak panah, perhatikan di belakangnya ada orang atau tidak. Itu termasuk waspada diri juga tadi. Itu juga salah satu adab. Jangan sampai kita kasihkan nyabut, di belakang ada orang, kita nggak lihat, mukanya kena atau matanya kena dari arrow yang kita cabut. Itu termasuk adab. Mawas diri itu termasuk adab. Kemudian adab pada saat memasuki arena panahan. Disunahkan itu kita berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat. Untuk yang laki-laki pakai wangi-wangian, terus mengucapkan salam gitu. Usahakan hindari perkataan yang sia-sia saat berada di lapangan. Bercanda boleh tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Karena memanah ini adalah ibadah, dimana saat ini nih kita berada di sini, kita lagi dinaungi malaikat, insya Allah mereka sedang menyaksikan kita bahwa kita sedang melakukan ibadah yang memang dianjurkan. Karena sejarahnya busur panah itu kan malaikat Jibril membawanya untuk Nabi Adam, untuk melatih Nabi Adam untuk dapat bertahan hidup dengan berburu. Kemudian turun-menurun sampai Rasulullah mewajibkan, artinya sunnah beliau tapi ibaratnya fardu kifayah kalau Habib Qori bilang. Di suatu daerah, misalnya satu kecamatan itu kalau tidak ada yang bisa memanah, kalau kata Habib Qori itu berdosa semua. Namanya fardu kifayah kan begitu. Oh iya. Sama sepertinya sholat jenazah. Ada jenazah, banyak orang muslim yang nggak menyolatkan, berarti semua dosa kalau nggak ada yang bisa. Gitu. Ya, itu terhadap apa? Adab di lapangan mana. Terus adab yang lain adalah hormati sesama teman. Hormati sesama teman, istilahnya hilangkan perasaan ria, iri. Ya, biasanya kalau kita memanah nih tepat sasaran, wah timbul tuh ujub, timbul rianya, wah gua hebat nih, saya bisa nih, saya jago nih. Usahakan hilang, karena namanya ibadah pasti godaannya ada, apalagi ain, gitu kan. Terus jangan pernah ada orang yang lagi memanah kita liatin gitu, fokus kita liatin, kita pandangin dia sampai mengganggu konsentrasinya dia, itu tidak boleh. Itu termasuk adab ya. Nah, mungkin sekilas adab itu aja, nanti teman-teman bisa mempelajari lagi mungkin dari senior-senior yang ada di sini bisa memberikan untuk adabnya. Terus ke masalah teknis, jadi untuk memanah ini kita ada 5 dasar memanah, 5 dasar dalam memanah. 5 dasar itu yang pertama adalah cara memegang busur, kemudian cara membidik, cara mengunci. Ada berapa tuh? Ada 3 ya. 3. Terus kemudian cara menarik, kemudian cara melepas, tambahan 1 cara berdiri. Jadi 5 plus 1. Nanti dari 5 dasar itu ada 12 dasar kembangan. 3 yang harus dikuatkan, 3 yang harus dilemaskan, 3 yang harus lurus dan sejajar, 3 yang harus ditenangkan. Ya kan?
Apa itu 3 yang harus dikuatkan? 3 yang harus dikuatkan adalah Iya. pada saat menggenggam. Ini 3 jari ini harus dikuatkan. Kenapa harus kuat? Karena pada saat kita menarik, kalau ini tidak kuat, ini akan meredam kekuatan dari busur itu sendiri. Yang seharusnya nyampe anak panahnya jadi nggak nyampe. Itu. Ini yang pertama. 3 yang harus kuat kedua adalah 3 jari pada saat mengunci. 3 jari saat mengunci. Ini harus benar-benar kuat. Ya. Jadi kuncian nanti akan banyak modelnya. Ada kuncian tipe 63, ada 69, ada 72, macam-macam. Terserah gimana nanti kita mau ininya, mau mengaplikasikannya. Terus 3 yang harus dikuatkan ketiga adalah otot lengan atas pada saat menarik. Otot lengan atas pada saat menarik ini harus dikuatkan. Jadi kita ngunci itu pakai jempol. Yang menarik bukan jempol, tapi siku. Jangan sampai yang menarik jempol. Jadi siku yang narik. Jempol ini fungsinya hanya untuk menahan string. Telunjuk untuk mengunci jempol. Gitu. Itu tadi 3 yang harus dikuatkan. Nah, 3 yang harus dilemaskan. 2 jari saat memegang busur. Ini nggak boleh kencang. Yang kencang cukup 3. Kalau ini ikut kencang, pegangan busur jadi longgar. Ini lemas saja. Ini lemas. Fungsinya nanti ini pada saat kita mau knocking. Ini bisa dipakai. Kalau ini lemas, apa kencang, kita nggak ada pegangan, tahu-tahu entah pada saat knocking ke sini atau kemana. Ini pegang pada saat knocking. Ya, itu 3 yang harus dilembutkan pertama. 3 yang harus dilembutkan kedua adalah jempol dan telunjuk pada saat melakukan kuncian. Yang tadi saya bilang, ini harus lembut karena ini fungsinya bukan untuk menarik. Ini cuma untuk menahan string. Ya. Terus kemudian 3 yang harus dilembutkan ketiga adalah pada saat menarik. Pada saat menarik busur ini harus lembut. Harus lembut sekali. Dirasain harus lembut. Ada masanya nanti pada saat kita harus menariknya cepat, itu pada saat pas shooting. Tapi prinsipnya harus lembut, ditarik harus dengan lembut, dirasakan. Ya. Kemudian 3 yang harus dikuatkan sudah, 3 yang harus dilembutkan sudah, 3 yang harus lurus dan sejajar. 3 yang harus lurus dan sejajar itu adalah target, sasaran, anak panah, dan siku. Ketiga itu harus lurus. Kunci untuk tepat sasaran harus lurus. Jadi siku itu tidak boleh bengkok ke kanan atau kelebihan pada saat narik, atau ke atas atau ke bawah. Nanti akan ada efeknya masing-masing. Misalnya kalau siku ke kanan, itu anak panah nanti akan lari ke kanan. Siku ke kiri, anak panah lari ke kiri. Siku ke atas, anak panahnya akan ke bawah. Siku ke bawah, anak panahnya akan lari ke atas. Tuh 3 yang harus lurus dan sejajar. Target, anak panah, dan siku. Kemudian 3 yang harus ditenangkan itu adalah kepala, artinya pikiran. Leher nggak boleh tegang, harus lemes, tenang aja, santai, sama hati. Jadi nggak bisa konsentrasi kita memanah kalau hati itu masih ada kegelisahan atau apalagi pikiran. Misal kayak ibu-ibu di rumah, waduh kompor belum dimatiin, udah mati belum ya gitu. Ya. Atau yang bapak-bapaknya, wah tadi suruh beli gas lupa gitu. Atau yang teman-teman, aduh udah ngerjain PR atau belum ya. Jadi semua itu saling keterkaitan. 12 ini saling keterkaitan gitu. Kalau kita mau mencapai istilahnya target yang tepat sasaran gitu. Mulai dari kekuatan, kelembutan, ketenangan, terus lurus dan sejajar. Gitu. Ya, mungkin itu aja sedikit teori, nanti akan kita berikan sedikit prakteknya. Teman-teman bisa aplikasikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Oke, di Indonesia ini kita tadi saya udah bilang ada